Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ustazah Yuni doakan kalian selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ustazah untuk materi SPDP lanjutannya kemarin tentang alat-alat untuk membuat karya seni patung dan teknik pembuatan karya seni patung. Ayo kita simak video berikut ini. Alat dan bahan serta teknik-teknik membuat patung. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang alat dan bahan untuk membuat karya seni patung. Bahan untuk membuat karya seni patung dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Patung dari bahan lunak adalah bahan pembuatan patung yang bersifat lunak sehingga mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, bubur kertas, malam, lilin, sabun, plastisin, dan yang lainnya. Contoh bahan lunak untuk pembuatan patung yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat yang akan digunakan untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, serta memiliki tekstur yang lembek dan tidak terlalu keras. Kelebihan dari bahan tanah liat adalah mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Namun, kelemahannya, patung yang dihasilkan harus dikeringkan terlebih dahulu. Sabun. Sabun dapat dijadikan bahan patung dengan dua cara. Pertama, mengukir sabun yang menghasilkan karya seperti binatang dan bunga dengan bantuan alat. Yang kedua adalah membentuk sabun. Sabun diparut terlebih dahulu sehingga menjadi bubuk, lalu dicampur dengan sagu dan sedikit air. Lalu dibuat adonan. Terakhir, adonan tersebut dibentuk seperti yang diinginkan. Ketiga, lilin. Lilin dapat dibuat kerajinan dengan dua cara. Yang pertama, dicetak. Lilin dicairkan, kemudian dicetak menggunakan tempat cetakan yang diinginkan. Dua, diukir, yaitu dengan mengukir lilin sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Alat membuat patung bahan lunak yang pertama adalah butsir atau sudip. Butsir digunakan untuk membuat patung dengan mengurangi sedikit demi sedikit bahan hingga membentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah meja putar. Meja putar digunakan untuk membuat karya seni dari bahan tanah liat. Tanah liat diletakkan di atas meja, kemudian dibentuk sambil memutarkan mejanya. Contoh meja putar yang banyak digunakan adalah untuk membuat karya seni gerabah. 3. Cetakan. Cetakan adalah alat untuk membuat atau meniru karya seni yang akan dibentuk. Contoh cetakan dapat dibuat dari gipsum, semen, bahan fiber, dan lainnya. Patung bahan keras. Patung bahan keras dibuat dari bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk, sehingga memerlukan teknik-teknik tertentu. Contoh bahan keras adalah batu, kayu, marmer, dan lainnya. Kelebihan dari bahan ini tidak perlu proses pengeringan, namun kekurangannya bahan sulit untuk dibentuk karena sifatnya yang keras. Contoh bahan keras yang pertama adalah kayu. Kayu cocok untuk dibuat patung dengan teknik pahat atau teknik ukir. Yang kedua adalah batu. Jenis batu yang dapat dijadikan patung adalah batu marmer, batu pualam, batu sedimen, batu granit. Untuk membuat karya seni dari batu bisa digunakan dengan karya pahat atau ukir. Alat yang sesuai untuk membuat patung dari bahan keras. Yang pertama adalah palu dan pahat. Pahat adalah perkakas pertukangan berupa bilah besi yang tajam pada ujungnya yang digunakan untuk mengukir benda keras. Contohnya dari kayu, batu, atau logam. Dalam penggunaannya, pahat digunakan bersamaan dengan palu. Amplas. Amplas disebut juga dengan kertas pasir, adalah sejenis kertas yang digunakan untuk membuat permukaan benda menjadi lebih halus. Caranya, menggosokkan permukaan amplas yang kasar ke permukaan benda yang ingin dihaluskan. Di bagian kedua, kita akan membahas tentang teknik-teknik membuat patung. Teknik pembuatan patung disesuaikan dengan bahannya. Beberapa teknik pembuatan patung adalah membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi.
Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit atau menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yaitu berupa butsir atau pisau sudip. Bahan yang dapat digunakan adalah tanah liat atau plastisin. Untuk lebih jelasnya tentang teknik membutsir, ayo kita perhatikan cara membuat karya seni berikut. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan keras dengan sedikit demi sedikit dengan alat pahat. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Bahannya terbuat dari kayu atau batu. Berikut adalah cara pembuatan karya seni dengan teknik pahat. 3. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara meniru bentuk yang diinginkan. Teknik cetak dibedakan menjadi dua, yaitu cetak tuang dan cetak tekan. Alat yang dibutuhkan adalah cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bahan bisa berupa semen, gips, fiberglass, logam cair, contohnya kuningan, tembaga, emas, perak, dan yang lainnya. Anak-anak Soli semuanya, untuk lebih memahami tentang teknik cetak tekan, kita perhatikan cara pembuatannya sebagai berikut.
Mencetak tuang atau cor biasa digunakan pada logam atau bahan gipsum dan resin. Logam terlebih dahulu dipanaskan, setelah mencair dicetak pada bagian yang ingin dibentuk. Teknik konstruksi yaitu menyusun atau membangun bahan sesuai dengan bentuk yang sudah diinginkan dengan terlebih dahulu membuat kerangka. Alat bisa berupa rangka bangunan atau meja putar. Bahan berupa tanah liat, semen, atau gips. Saat ini banyak dikembangkan patung dengan teknik konstruksi berbahan dasar ramah lingkungan. Contohnya kardus, botol, atau barang-barang bekas lainnya. Konstruksi dapat menggunakan bahan tanah liat, semen, atau menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Contohnya kardus, botol, dan yang lainnya. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita di hari ini tentang alat dan bahan untuk membuat patung, serta teknik yang sesuai untuk setiap jenis bahannya. Tetap bersemangat dalam belajar, kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.